Teman-teman, kalau kita perhatikan, program makan bergizi gratis atau MBG sekarang mulai mengalami perubahan arah. Awalnya program ini tampil sebagai simbol simbolik, negara hadir, rakyat dibantu, anak-anak diberi makan gratis. Tapi sekarang, pemerintah mulai berbicara soal efisiensi, tata kelola, pengurangan anggaran, bahkan pengurangan hari distribusi. KPK pun sudah mulai memperlihatkan atensinya terhadap MBG dengan memberikan 8 catatan tata kelola karena menurut KPK ada risiko konflik kepentingan dan potensi inefisiensi besar. Dan itu sebenarnya tanda bahwa negara mulai masuk fase realistis. Karena semakin besar sebuah program sosial, semakin besar juga beban fiskalnya. MBG bukan lagi sekadar program bantuan makanan. Ini sudah menjadi proyek negara dengan anggaran ratusan triliun rupiah. Ketika angka sebesar itu mulai berjalan, pemerintah pasti mulai berhitung apakah APBN kuat menopang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Makanya sekarang muncul kebijakan penyesuaian. Anggaran MBG mulai dikurangi dari 335 triliun menjadi 228 triliun rupiah. Lalu, distribusi makanan mulai diarahkan hanya pada hari sekolah tertentu. Ini pola yang sebenarnya sangat umum terjadi di negara berkembang. Contohnya bisa kita lihat di India. Pemerintah India punya program makan gratis sekolah terbesar di dunia. Namanya Midday Meal Scheme. Awalnya ekspansif sekali, tapi ketika beban anggaran besar, pemerintah India mulai mengurangi kualitas menu, memperketat penerima, bahkan beberapa wilayah mengurangi frekuensi distribusi karena masalah fiskal dan tata kelola. Brazil juga pernah mengalami hal serupa lewat program bantuan sosial besar-besaran. Saat ekonomi Brazil melambat dan defisit meningkat, pemerintah tidak langsung menghapus program, tapi melakukan pengurangan bertahap. Penerima diperketat, anggaran disesuaikan, dan distribusi dibuat lebih selektif. Artinya apa? Negara berkembang biasanya punya pola yang sama. Di awal, program sosial dipakai untuk membangun legitimasi politik dan kepercayaan publik. Tapi setelah berjalan, negara mulai menghadapi realitas. Ternyata kemampuan fiskal ada batasnya. Dan menurut saya, Indonesia sekarang mulai masuk fase itu. Fokus pemerintah tampaknya bukan lagi memperluas MBG sebesar-besarnya, tapi bagaimana menjaga agar program tetap hidup tanpa membuat tekanan APBN terlalu berat. Karena kalau dipaksakan terus tanpa efisiensi, risikonya besar. Bisa mengganggu defisit anggaran, membebani utang negara, bahkan memicu kritik publik soal pemborosan. Untuk itu, saya melihat kemungkinan terbesar ke depan bukan MBG dihentikan total, tapi restrukturisasi secara perlahan. Bisa lewat pengurangan hari distribusi, penerima yang lebih selektif, menu yang disesuaikan, atau fokus hanya pada daerah tertentu seperti wilayah yang angka stuntingnya tinggi. Dan secara politik, itu jauh lebih aman bagi pemerintah, karena program tetap ada sebagai simbol keberpihakan kepada rakyat, tapi beban fiskalnya mulai dikendalikan. Jadi hari ini ketika pemerintah mulai bicara tata kelola, efisiensi, pengurangan anggaran, bahkan pengurangan hari MBG, itu sebenarnya bukan tanda program gagal, tapi tanda negara mulai sadar bahwa program populis yang besar harus mulai disesuaikan dengan realitas ekonomi.